Jadi ketika kita berbuat baik, kita syukur, alhamdulillah kita ditakdirkan baik. Ketika kita melihat orang jelek, jangan sampai meremehkan atau mencaci, sebetulnya itu sudah lagi ditakdir jelek oleh Allah. Seperti itu. Kita cari takdir dari Allah. Wal farahu, berikutnya wal farahu, dan juga bangga atau bahagia bil ma'siyah, dengan kemaksiatan, minhu, dari dirinya orang ya, aw min ghairi, atau dari orang lain. Ini termasuk juga maksiat hati. Ketika ada kemaksiatan terjadi, jangan bangga ya, baik kemaksiatan itu dari dirinya maupun dari orang lain. Kita harus sedih, tidak boleh bangga, tidak boleh ridho dengan kemaksiatan. Bahkan ada sebuah hadis ya, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, semua umatku itu akan diampunin kecuali orang yang bangga dengan kemaksiatan, tidak punya rasa malu dengan kemaksiatannya, tidak punya rasa berdosa dengan kemaksiatannya, malah bangga membuka aurat, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut kepada Allah, bahagia dengan berbuat maksiat. Nah, itu jangan sampai. Jadi ketika kita selesai berbuat maksiat, segera ikuti dengan kebaikan. Wa adbi sayyi'atal hasanatah, ikutin kejelekan itu dengan kebaikan, segera istighfar. Lalu bagaimana kalau habis itu berbuat dosa lagi gitu ya? Habis berbuat dosa, bertobat, dosa lagi gitu ya. Ya udah ikutin aja seperti itu, enggak apa-apa. Sekarang dosa, tobat, astagfirullahaladzim. Habis itu melanggar lagi ya. Ya udah enggak apa-apa, tobat lagi. Terus begitu. Jadi artinya apa? Ada penyesalan, tidak bangga dengan dosa yang kita lakukan. Seperti itu. Ya, nanti itu insya Allah kalau kita seperti itu namanya kan ada usaha ya. Ada usaha untuk baik, tapi sudah nggak kuat, masih terjerumus kepada dosa. Nah, usaha kita itu insya Allah nanti Allah akan hargai. Insya Allah dengan demikian, insya Allah akhirnya kita setelah bertobat nggak lagi berbuat maksiat, lalu dimatikan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Karena memang manusia sifatnya khotoun kan ya. Al insan makhluk khoto' wa nisyan. Dan wajar itu. Ya, kalau ada manusia yang nggak pernah berbuat salah, bukan manusia namanya itu, malaikat itu. Dan juga Allah Ta'ala punya sifat pengampun. Lalu akan ditaruh di mana sifat pengampun Allah kalau kita nggak berbuat dosa? Justru pengampun Allah itu akan disiapkan bagi kita pendosa. Yang jelas ketika berbuat dosa jangan bangga, langsung sesali segera, langsung tobat dengan yang kita mampu, minimal baca istighfar. Habis itu berbuat dosa lagi, iya, bertobat lagi. Nah, jadi bahagia dengan dosa itulah yang termasuk maksiat hati. Bahkan ada sebuah hadis ya, ma dhahara fi qaumin az-zina war riba illa qad ahallu min adabillah. Artinya apa? Ketika sudah jelas kemaksiatan daripada seorang hamba, seorang kaum yang mereka tidak merasa berbuat maksiat, misalnya zina sudah tidak merasa malu, atau riba juga sudah tidak merasa malu, maka sebetulnya orang itu sudah menghalalkan dirinya diazab oleh Allah. Sudah menghalalkan dirinya diazab oleh Allah. Ya mungkin sekarang sudah sampai ya. Orang sudah tidak lagi merasa dosa dengan buka aurat. Sudah menjadi tren ya. Bahkan kalau enggak buka aurat tidak keren. Begitu ya. Bahkan kasus kemarin tuh, naudzubillah, saya baca di internet itu apa itu? Anak SMP yang di Ponorogo, baca Bu. Beberapa anak SMP itu semua hamil itu. Di Ponorogo itu, naudzubillah ya. Kalau dulu, kalau ingat saya itu yang istilah hamil itu paling anak mahasiswa atau di atasnya mahasiswa ya, atau minimal SMA. Sekarang SMP sudah. Kemarin kejadian di Ponorogo, silakan dibaca kalau pengen tahu itu. Berapa tuh yang hamil semuanya itu. Pacaran. Artinya dia sudah tidak merasa sedih dengan perbuatan dosa. Sudah merasa bahagia. Nah, itu namanya maksiat hati. Dia berpikiran bahwa Allah Maha Pengampun. Nah, tentang Allah Maha Pengampun itu bagi orang yang sudah terlanjur itu. Jadi bagi orang yang sudah terlanjur berbuat dosa, maka kita optimis Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi ketika kita lagi berbuat dosa,
Jangan punya pikiran Allah Maha Pengampun deh, pasti diampuni, tidak boleh itu. Itu namanya al-israr. Israr fil ma'asi, termasuk wasiat hati itu. Jadi harus langsung didatangkan rasa takut dalam hati ketika kita berbuat maksiat. Nah, ini yang termasuk yang menjadi prinsip oleh guru-guru kita yang sangat tegas dengan maksiat itu. Ketika ada maksiat langsung mau diberantas ya. Beliau punya prinsip seperti itu, takut sampai Allah Ta'ala menurunkan adab ke umat ini kalau kita membiarkan perbuatan maksiat. Sekalipun risikonya tinggi, risikonya apa? Ya dimusuhin ya, sampai di penjara dan sebagainya. Itu diantara dalil beliau, kenapa beliau betul-betul usaha jangan sampai maksiat ini merajalela, terutama di Indonesia ya. Tapi nanti sudah Allah Ta'ala turunkan adab ya, idza nazzalal bala amma shalih wa shalih. Ketika bala turun semua kena, yang jahat maupun yang soleh kena semuanya. Itu sudah sabda Rasulullah itu. Idza nazzal bala amma shalih amma shalih wa shalih. Wal ghadaru, dan juga menipu atau menipu ya, punya keinginan jelek dalam hati, walau bi kafirin, sekalipun dengan orang kafir. Ini termasuk maksiat hati ini, tapi tentunya bukan kafir harbi ya, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang hidup bertetangga dengan kita di negeri Islam, di negeri kita, yang dia juga bayar pajak, ikut aturan yang ada, dan dia damai dengan kita. Itu namanya kafir dhimmi. Ya, kenapa? Menipu apa, Ustaz? Menipu. Punya pikiran menipu, tipu daya. Itu termasuk maksiat hati. Walau bi kafirin, sekalipun kepada orang kafir. Kafir dhimmi ya. Kalau kafir harbi enggak apa-apa. Nah, termasuk tadi itu Bu ya, termasuk orang yang menampakkan kefasikannya itu juga boleh dimusuhi itu. Ya, jadi kita kan dilarang bermusuhan ya dengan sesama Islam. Nah, man hajara muslim man hajara akhahu fawqa thalathin la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin, begitu. Tidak halal bagi seorang Islam memusuhin saudara Islamnya lebih daripada tiga hari itu. Kecuali orang yang tadi itu mujahir, itu diperbolehkan itu. Apa mujahir? Iya, orang yang menampakkan kemaksiatannya, bangga dengan kemaksiatannya, bangga berzina, bangga mabuk-mabukan. Itu namanya orang fasik. Boleh kita musuhin, tujuannya dengan permusuhan siapa tahu dia sadar. Kita kucilkan kalau perlu. Sehingga tujuannya dengan dikucilkan dia bisa tobat. Minimal tidak bangga dengan kemaksiatannya ya. Kan sekarang kan sudah ngetren tuh. Kalau enggak mabuk enggak keren gitu ya. Itu namanya sudah menentang, itu langsung menentang itu namanya. Allah Ta'ala kan Maha Penutup As-Sattar. Allah Ta'ala akan menutup semua kejahatan maksiat dari hambanya. Tiba-tiba dia malah membuka sendiri dengan bangganya berbuat maksiat. Itu boleh malah itu kita musuhin, tujuannya agar dia sadar. Nah, tapi kalau orang kafir dhimmi nggak boleh ya kita musuhin, sekalipun dia orang kafir. Yang penting dia juga tidak mujahir, tapi ya tidak jahat.